Bismillah, diumumkan bagi santri jemaat Jabati baik online maupun offline. Ya, insya Allah kita akan kembali melanjutkan sesi kajian fikih ibadah. Silahkan bisa kembali ke posisinya masing-masing, menyiapkan alat tulisnya dan juga bukunya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan sesi kedua kajian Ma'jabati, yakni membahas fikih ibadah. Insyaallah kita masih membahas kitab Manhajus Salikin dengan pembahasan atau tema fikih salat Jumat. Ya, insyaallah. Bagi santri offline maupun online kami persilahkan untuk bisa menyimak, dan jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa dituliskan di grup WA. Baik, kepada Ustadz Judan Purnama kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembahasan bab salatul Jumu'ah. Bab salat Jumat. Penulis mengatakan kullu man lazimathu al-jama'atu. Semua orang yang wajib untuk sholat jamaah, maka lazimathu al-jumu'atu. Maka wajib juga bagi dia untuk sholat Jumat. Ya, maka orang yang wajib sholat Jumat adalah semua yang wajib sholat jamaah. Ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu laki-laki, kemudian dia tidak sedang safar, kemudian dia mustautin. Sini kata beliau, idza kana mustautinan bi bina'in. Kalau dia mustautin dan ada di sebuah bangunan. Nanti kita jelaskan mustautin ya. Jadi yang wajib salat Jumat laki-laki, kemudian tidak sedang safar, kemudian sudah balik, kemudian tidak ada udzur, tidak sedang sakit, dan dia mustautin. Inilah orang yang wajib sholat Jumat. Di dalam hadis dari Abul Ja'ad Ad-Damri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat, ya, bagi orang yang wajib melaksanakannya, meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena malas, maka toba Allahu ala qalbihi. Allah akan kunci hatinya. Artinya dia termasuk orang munafik. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa udzur, maka dia termasuk munafik. Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man taraka al-jumu'ata thalathan min ghairi daruratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa darurat, taba Allahu ala qalbihi. Allah akan kunci hatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani. Dalam hadis yang lain dari Abul Ja'ad Ad-Damri juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal jumu'ata thalathan min ghairi udhrin fahuwa munafiqun." Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa udzur, maka dia munafik.
Hadis riwayat Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh Albani. Dan juga ada hadis dari Abdullah bin Abbas. Bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan, "Man tarakal jumu'ata thalatha juma'in mutawaliyatin." Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, faqad nabadzal islama wara'a dhahrihi. Maka dia telah melemparkan agama Islam ke balik punggungnya. Hadis riwayat Al-Mundhiri dan dengan sanad yang sahih. Nah, dari beberapa hadis di atas ada yang menyangka bahwasanya orang yang meninggalkan salat Jumat itu kafir. Memang ini pendapat sebagian ulama, ya, bahwasanya orang yang meninggalkan salat Jumat dengan sengaja tanpa udzur maka dia bisa kafir. Karena kata Abdullah bin Abbas, faqad nabadzal Islam ala dhahrihi wara'a dhahrihi. Orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut maka dia telah melemparkan agama Islam ke balik punggungnya. Dipahami oleh sebagian ulama maksudnya kafir. Tapi wallahu a'lam, yang rajih tidak sampai kafir namun dia munafik. Dan dia dalam bahaya besar. Artinya kalau dia terus seperti itu bisa kafir, iya. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengatakan tarkul jumu'ati la yajuz, meninggalkan salat Jumat enggak boleh. Wa huwa 'alal khatarin, dan ia berada dalam bahaya. Sahibuha 'ala khatarin idza ta'ammada tarkaha. Orang yang melakukan seperti itu dalam bahaya kalau dia sengaja meninggalkan salat Jumat. Min ahli ilmi yarahu kafiran idza ta'ammada tarkah. Sebagian ulama ada yang memandang kafir orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa udzur. Ini pendapat sebagian ulama. Namun yang rajih tidak sampai kafir namun munafik sebagaimana hadis dari Abu Ja'd Ad-Damri tadi, ya. Man taraka al-jum'ata thalathan min ghairi udhrin fahuwa munafiqun. Siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa udzur maka dia munafik. Dalam hadis dari Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, "Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin." Salat Jumat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Babi jama'atin, dan dilakukan dengan berjamaah. Illa arba'atan, kecuali 4 orang. Abdun mamlukun, yang pertama hamba sahaya. Aw imra'atun, yang kedua wanita. Aw sabbiyun, yang ketiga anak kecil yang belum baligh. Aw maridun, atau orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian juga dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu wajibun." Salat Jumat itu wajib, illa 'ala imra'atin, kecuali kepada wanita, au sabbiyin, atau anak kecil, au maridin, atau orang yang sakit, au musafirin, atau musafir, au abdin, atau hamba sahaya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Maka wanita, anak kecil yang belum baligh, orang sakit, musafir, orang yang safar, dan hamba sahaya, ini 5 orang yang tidak wajib sholat Jumat. Walaupun ini enggak semuanya disepakati, ya. Ada khilaf tentang musafir. Apakah musafir wajib sholat Jumat? Ini kembali kepada masalah apakah musafir wajib sholat jamaah. Kalau yang dikuatkan oleh Syekh As-Sa'di, musafir wajib sholat jamaah. Berarti musafir juga wajib sholat Jumat. Ya, musafir wajib sholat Jumat. Walaupun yang rajih, musafir tidak wajib jamaah dan tidak wajib sholat Jumat. Demikian juga budak. Budak kalau pendapatnya Syekh As-Sa'di wajib sholat jamaah dan wajib sholat Jumat. Ya, budak hamba sahaya wajib sholat Jumat.
Adapun wanita, anak kecil yang belum baligh dan orang sakit, ulama ijma bahwasanya mereka tidak wajib sholat Jumat. Ya, wanita, anak kecil belum baligh dan orang sakit, ulama ijma mereka tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh ya, boleh-boleh saja dan itu sudah menggugurkan sholat zuhurnya. Kalau wanita ikut sholat Jumat boleh dan dia tidak perlu lagi sholat zuhur karena sudah gugur kewajiban sholat zuhurnya. Tapi kalau wanita tidak ikut sholat Jumat boleh juga nanti di rumah sholat zuhur atau di masjid setelah sholat Jumat selesai. Nah kemudian syarat wajibnya sholat Jumat juga mustautin. Apa itu mustautin? Mustautin itu alladzi yuqimu fil baldati biniyati ittikhadhiha watanan. Orang yang tinggal di suatu negara dan menjadikan negara tersebut sebagai negerinya. Artinya orang yang punya kewarganegaraan. Kemudian kata Syekh Sa'di di sini bibinain dan dia tinggal di bangunan. Dia punya kewarganegaraan dan dia tinggal di bangunan. Artinya orang yang dia terdampar di laut, terdampar di gurun, dia tidak punya kewarganegaraan, dia tidak punya tempat tinggal berupa bangunan, maka tidak wajib sholat Jumat. Jadi harus dua-duanya terpenuhi ya. Dia punya kewarganegaraan dan dia punya tempat tinggal bangunan. Kalau dia punya kewarganegaraan tapi nggak punya tempat tinggal bangunan, artinya dia ngemper di kolong jembatan, ngemper di trotoar, nggak punya tempat tinggal berupa bangunan, maka dia juga tidak wajib sholat Jumat. Ya, tapi tetap wajib sholat zuhur. Ya. Tapi kalau dia punya kewarganegaraan, ya, kemudian dia misalnya nyewa kontrakan, gitu ya, maka wajib sholat Jumat. Ini tentang mustautin. Ya, kemudian wa min syartiha, di antara syarat salat Jumat. Syarat sah salat Jumat. Yang pertama, fi'luha fi waqtiha. Melakukan salat Jumat pada waktunya. Dan salat Jumat tentunya waktunya hari Jumat. Kemudian pada waktu zuhur, pada waktu zawal atau boleh sebelum waktu zawal. Keistimewaan sholat Jumat boleh dilakukan sebelum waktu zawal. Andaikan zuhur jam 12:10 misalnya, ya, maka boleh mulai sholat Jumat jam 12 walaupun belum masuk waktu zuhur. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian antakuna biqaryatin, dilakukan di sebuah qaryah, di sebuah kampung, yaitu tempat yang punya nama. Tempat yang punya nama. Artinya salat Jumat tidak dilakukan di tengah gurun pasir, tidak di tengah laut. Ya, orang yang naik kapal laut, kapal tongkang, kapal feri yang jauh perjalanannya, maka tidak bisa sholat Jumat dan tidak sah sholat Jumatnya, karena sholat Jumat harus di qaryah, di satu kampung yang punya nama. Ya, kalau di tengah laut apa nama kampungnya? Ya, Samudra Pasifik gitu ya. Itu bukan kampung ya. Kalau di sini kampung Pogung Rejo, ya kan? Saya kampung Mulungan, ada nama kampungnya, ada nama tempatnya. Jadi kalau di gurun pasir maka nggak perlu sholat Jumat, nggak wajib dan nggak sah. Di tengah lautan juga tidak sah sholat Jumat. Kemudian wa'an yataqaddamaha khutbatani, dan didahului oleh dua khutbah. Didahului oleh dua khutbah. Nah, sehingga khutbah ini termasuk syarat sah sholat Jumat. Karena kita sedang bicara tentang syarat ya. Khutbah adalah syarat sah sholat Jumat.
Artinya sholat Jumat tidak sah kalau tidak ada khutbahnya. Demikian juga orang yang sengaja tidak ikut khutbah. Dia datang ke masjid ketika qomat, sengaja ya, undur-undur, dia tunda-tunda, nanti datangnya kalau sudah qomat. Malas dengerin khutbah, tidak ngantuk nanti. Maka tidak sah sholat Jumatnya karena khutbah itu adalah syarat sah sholat Jumat. Dia batal sholat Jumatnya kecuali kalau ada udzur ya. Mau berangkat sholat Jumat kok mules misalnya, harus ke belakang. Ditunaikan hajatnya, selesai. Ketika selesai sampai masjid kok sudah qomat. Dia tidak sempat dengar khutbah, maka ini masih sah karena ada udzur. Karena ada udzur. Tapi kalau disengaja ditunda-tunda, ya dia tidak dengar khutbah, dia datangnya ketika qomat, maka tidak sah sholat Jumatnya. Nah, kemudian dari syarat-syarat ini kita ketahui sholat Jumat tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Yang penting dia di qaryah, tempatnya di lapangan bisa. Ya, tempatnya di misalnya parkiran, ya, boleh, atau di tempat-tempat yang lainnya. Tidak harus di masjid, namun tentu di masjid lebih utama. Ya, Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat di masjid. Sedangkan kalau sholat Id di lapangan. Tapi Nabi tidak sholat Jumat di lapangan, pada sholat Id di lapangan. Nabi sholat Jumat di masjid. Maka nanti kita sebutkan bahwasanya di antara sunnah sholat Jumat adalah khutbah di mimbar. Nah, adapun tentang syarat sah berupa jumlah jamaah yang hadir yang minimal untuk sholat Jumat, ini ada khilaf di antara ulama. Karena dalam masalah ini tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang tegas tentang berapa minimal orang dalam sholat Jumat untuk bisa sah. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Syafi'i dan Hambali, dan Syekh As-Sa'di di sini asalnya mazhab Hambali ya asalnya. 40 orang, itu pun 40 orang yang wajib sholat Jumat. Jadi kalau 40 orang itu 38-nya laki-laki dewasa, 2 anak kecil belum balik, maka belum sah, belum 40. Karena 40 ini harus orang yang wajib sholat Jumat. Tadi laki-laki sudah balik, dia mustautin, tidak ada udzur, tidak safar. Ini pendapat mazhab Hambali dan Syafi'i. Kemudian mazhab Hanafi mensyaratkan 3 orang saja. 3 orang. 3 orang ini terdiri dari 1 imam 2 jamaah. 1 imam 2 jamaah. Total 3. Ya, demikian juga tadi 40 ya. 40 sudah include imamnya. Tapi harus orang yang wajib salat Jumat semua. Kemudian 3 orang ini sudah include imam, dan juga ini 3 orang yang wajib salat Jumat. Ini mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki, mereka mengatakan salat Jumat minimal 12 orang. Minimal 12 orang, mazhab Maliki. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Syekh As-Sa'di di sini adalah bahwasanya minimal peserta sholat Jumat itu supaya sah minimal 3 orang. Ya, sebagaimana pendapat mazhab Hanafi. 3 orang terdiri dari 1 imam atau khatib, 2 jamaah. Karena itulah yang disebut dengan jamaah. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi mengatakan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, fabi jama'atin, secara berjamaah. Fabi jama'atin kata Nabi, secara berjamaah.
Nah, ketika ada satu imam, dua makmum, ini sudah disebut jamaah dalam bahasa Arab. Ya, sudah disebut jamaah. Maka ini yang rajih, ya, ini yang rajih. Jadi 3 orang sudah sah. 3 orang sudah sah. Demikian juga kalau kita mengkiaskan kepada sholat jamaah yang 5 waktu, ya, maka Nabi tidak pernah mempersyaratkan sholat jamaah 40 orang atau 12 orang. Ya, bahkan kalau sholat jamaah 2 orang sudah sah, imam dan makmum, karena tidak ada khutbah. Ya, mereka berdua sholat. Kalau sholat Jumat ada khutbah. Maka ini semakin menguatkan bahwasanya sholat Jumat minimalnya 3 orang saja. Ya, ini beranjak atau ditakhrij dari kasus sholat jamaah. Dan penetapan 12, 40 itu tidak ada dalil sama sekali. Namun dalilnya adalah muqtada al-lughah, konsekuensi bahasa. Jadi mereka punya pandangan bahwasanya disebut jamaah itu harus banyak. Dan banyak dalam urufnya orang Arab itu 40 orang. Disebut banyak dalam urufnya orang Arab 40 orang. Jadi itu dalilnya, itu kaidahnya. Tapi Allah alam ini kaidah yang lemah, dalil yang lemah. Bahkan dalam urufnya orang Arab 3 orang sudah disebut jamaah. 3 orang sudah disebut jamaah. Ya, kemudian khutbah itu adalah syarat sah. Jadi dia lebih dari sekedar wajib. Ya, dia wajib dan bahkan dia syarat sah. Sedangkan sebagian ulama mengatakan khutbah Jumat itu wajib tapi bukan syarat. Yang mana ini pendapat mazhab Syafi'i. Ya, sehingga ini menghasilkan perbedaan pendapat tentang kalau sudah adzan, ya khatib sudah naik mimbar, sudah adzan, maka orang yang datang apakah sholat sunnah tahiyatul masjid ataukah dengar adzan. Kalau pakai pendapat jumhur ulama yang mengatakan khutbah itu syarat sah sholat Jumat, harus mendengarkan khutbah, maka ketika datang dan sedang adzan, yang datang ini harus segera sholat tahiyatul masjid supaya tidak ketinggalan khutbah sama sekali. Ya, walaupun sedang adzan, sholat. Jadi sholat selesai, adzan selesai, dengar khutbah sempurna, tidak ada yang ketinggalan. Karena khutbah syarat sah, lebih dari wajib. Sedangkan ulama yang mengatakan khutbah bukan syarat sah, cuman wajib saja. Mereka memberikan kelonggaran. Ya, kalau ingin dengan azan dulu, ya boleh. Dengar azan dulu sampai selesai baru sholat tahiyatul masjid, sehingga nanti ada khutbah yang tidak didengar dengan sempurna. Yang rajih, ya, segera sholat tahiyatul masjid, ya, karena khutbah adalah syarat sah. Sehingga jangan sampai untuk mengerjakan yang sunnah itu sholat tahiyatul masjid malah mengorbankan yang syarat sah, yang wajib, yaitu khutbah Jumat. Jadi walaupun sudah adzan atau adzan sedang berlangsung, sholat aja tahiyatul masjid. Sholat selesai, adzan selesai, sehingga bisa dengar khutbah, dan itu lebih wajib. Dan walaupun sudah telat, walaupun sudah adzan atau sudah mulai khutbah, maka tetap sholat tahiyatul masjid. Ya, tetap tahiyatul masjid. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi dari Bani Ghatafan, saya lupa namanya, dari Bani Ghatafan. Ketika Nabi berkhutbah Jumat, dia baru datang. Maka ditanya oleh Nabi SAW, ya fulan, kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Kata sahabat tadi, belum wahai Rasulullah.
Kalau gitu berdirilah dan sholatlah dulu. Ya, Nabi perintahkan sahabat ini untuk sholat tahiyatul masjid dulu walaupun Nabi sudah khutbah, sudah telat dia. Maka ini menunjukkan sholat tahiyatul masjid itu sangat-sangat ditekankan. Bukan berarti wajib ya, tapi sangat-sangat ditekankan. Namun tentunya kalau sudah mulai khutbah, sholat tahiyatul masjidnya agak dipercepat. Dengan bacaan yang pendek-pendek saja, dengan tempo yang agak lebih cepat. Supaya bisa mendengarkan khutbah. Jadi walaupun telat datang sholat Jumat, tetap sholat tahiyatul masjid. Ini sunnah Nabi. Wa an Jabirin, dalam hadis Jabir disebutkan tentang tata cara khutbah Jumat. Nah, jangan silakan diperhatikan baik-baik. Nanti dipraktekkan ketika menjadi khatib di masjid kampung ya. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah qala, ia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba. Nabi SAW kalau berkhutbah maka ihmarrat ainahu. Memerah kedua matanya. Ya, karena saking semangatnya. Wa ala sautuhu, dan tinggi suaranya, keras suaranya. Washtadda ghadabuhu, dan sangat besar amarahnya, artinya sangat semangat sekali, membara. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, seakan-akan beliau sedang memerintahkan pasukan. Yaqulu, Nabi mengatakan sabbahakum wa massakum. Ya, seakan-akan seperti itu, seakan-akan sedang menghasung pasukan dengan mengatakan sabbahakum wa massakum. Ya, sabbahakum artinya wahai pasukan, bisa jadi musuh datang besok pagi. Massakum artinya wahai pasukan, bisa jadi musuh datang sore nanti. Waspada, waspada gitu ya. Jadi ini kalimat untuk menyemangati pasukan. Hati-hati, waspada, musuh datang kapan saja. Nah, seolah-olah seperti itu. Tapi ucapan ini enggak diucapkan ketika khutbah Jumat ya. Wa yaqulu, ketika Nabi berkhutbah, Nabi mengucapkan amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Artinya amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini Nabi selalu ucapkan setiap kali khutbah. Bayangkan ya. Kalau khutbah Jumat saja sepekan sekali. Ya, ditambah lagi khutbah-khutbah yang lain. Ya, Nabi kalau ada yang ingin disampaikan kepada para sahabat, Nabi khutbah. Nabi berdiri khutbah. Kalau Nabi melihat kemungkaran di tengah sahabatnya, Nabi khutbah untuk mengingkari. Dan Nabi baca seperti ini. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah, dan seterusnya. Yang isinya adalah celaan kepada bid'ah, larangan melakukan bid'ah. Maka Nabi SAW melarang bid'ah itu sering, membahas bid'ah itu sering. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini sering Nabi ucapkan. Jadi kalau gitu yang sedikit-sedikit bid'ah siapa? Rasulullah. Ya, yang sedikit-sedikit bid'ah Rasulullah. Maka jangan bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya, Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah sering bahas bid'ah, hampir setiap kali khutbah. Maka jangan gerah dengan orang yang melarang bid'ah. Wa fi lafdhin lahu, dan juga dalam lafaz yang lain ada tambahan ya. Jadi ini masih riwayat Muslim dari Jabir, ada tambahan. Kanat khutbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah. Tata cara khutbahnya Rasulullah di hari Jumat, yahmadullaha wa yuthni alaih. Beliau memuji Allah dulu dan memuji dan memuji Allah. Jadi yahmadullah itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau misalnya
Wa yuthni alaihi, ini menyebut pujian-pujian lain selain alhamdulillah. Ya Allah yang memberikan kita nikmat, ya Allah, Allah yang memberikan kita hidayah dan seterusnya. Nah, jadi dua komponen ini yang di awal menyebut hamdalah, ya bisa dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kemudian menyebut pujian untuk Allah. Seperti misalnya man yudlilhu fala hadiyalahu. Siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah dan seterusnya. Itu kan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu ala ithri dzalika wa qad ala sautuhu. Kemudian Rasulullah mengucapkan setelah itu dengan ucapan yang keras, yaitu ucapan man yahdillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Tadi ya. Orang yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Orang yang Allah berikan kesesatan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa qala, dan Nabi mengatakan inna tawla salatir rajuli wa qasra khutbatihi mu'natun min fiqhihi. Sesungguhnya panjangnya salat Jumat seseorang, panjangnya bacaan salat dan pendeknya khutbah dia adalah indikasi kedalaman fikihnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka yang sunnah khutbah itu pendek, yang panjang salatnya. Kecuali kalau ada hajat, ada kebutuhan, ya. Misalnya sedang ada kejadian yang menggemparkan di negeri kita, nah, kemudian kita ingin memberikan peringatan kepada kaum muslimin, yang memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bagaimana sikap yang benar, dan itu butuh panjang, maka enggak masalah, ya. Kita pun sering melihat para ulama di Masjid Haram, di Masjid Nabawi kadang panjang khutbahnya. Ketika memang butuh panjang, ya, sesuai dengan kebutuhan, walaupun asalnya yang sunnah adalah khutbah itu pendek. Ini hadis-hadis tentang khutbah Jumat, ya. Walaupun ini tidak berurutan, ya. Makanya di sini Syekh As-Sa'di memberikan urutannya. Yustahabu an yakhtuba ala mimbarin. Disunahkan untuk khutbah di atas mimbar. Artinya kalau tidak pakai mimbar tidak masalah. Fa idza sa'ida, ketika naik mimbar, aqbala 'alan nas, menghadap kepada jamaah. Fa sallama 'alaihim, kemudian ucapkan salam. Nah, jadi ketika sudah datang waktu Jumatan, imam naik mimbar, kemudian ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti itu. Kemudian imam thumma jalasa, setelah itu duduk. Kemudian wa yu'adzinul mu'adzinu, setelah itu azan. Setelah imam duduk, azan. Thumma yaqumu fayakhtubu. Ya, ketika muadzin azan, ya imam ikuti, mendengarkan azan dan ikuti muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, maka imam menjawab Allahu akbar, Allahu akbar, seperti itu. Kemudian thumma yaqumu fayakhtubu. Setelah azan selesai, tentunya imam juga membaca doa setelah azan sebentar. Kemudian berdiri, kemudian mulai khutbah. Berdiri lagi di mimbar, kemudian mulai khutbah. Dengan khutbah seperti tadi, ya. Dimulai dengan yahmadullah wa yuthni alaihi. Ya, dengan hamdalah dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Dan ini longgar, tidak harus seperti itu, ya, walaupun itu yang ada dalam hadis, ya. Kalau misalnya dengan ucapan yang lain, ya, misalnya nahmadullah syukran li ni'amihi, seperti itu. Kita muji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur atas nikmatnya dan seterusnya. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan khutbah itu harus ada bahasa Arabnya. Bahkan sebagian ulama sampai mensyaratkan mayoritas khutbah harus bahasa Arab. Kalau bahasa yang lain minoritas, sedikit saja. Tapi wallahu alam, ini pendapat yang tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada yang mengharuskan, Nabi tidak pernah mengharuskan
harus pakai bahasa Arab. Ya, wajib pakai bahasa Arab, enggak ada. Ya. Kalau dalilnya hadis-hadis tentang khutbahnya Rasulullah kok bahasa Arab semua, ya memang Rasulullah orang Arab. Ya. Itu bukan dalil. Ya. Jadi ini pendapat yang lemah, wallahu a'lam. Ya, mensyaratkan harus ada bahasa Arabnya atau mayoritas harus bahasa Arab. Kadang-kadang di kampung-kampung seperti itu ya. Jadi dari awal sampai akhir bahasa Arab tapi template bahasa Arabnya. Ini udah ada catatannya gitu ya. Maka Allah alam ini pendapat yang lemah, tidak harus demikian. Boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam seperti itu. Kemudian tadi setelah itu bersyahadat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu. Atau syahadat lebih panjang lagi boleh. Kemudian setelah itu membaca fa inna khairal hadithi kitabullah tadi. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, atau sebelumnya baca 3 surat ya, khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. 3 ayat itu. Khutbatul hajah. Ini juga hukumnya sunnah. Jadi urutannya tadi baca hamdalah ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian membaca 3 surat khutbatul hajah. Kemudian baca fa inna khairal hadithi kitabullah dan seterusnya. Sampai wa kullu bid'atin dhalalah. Selesai. Baru mulai khutbah. Dan khutbah itu dianjurkan untuk diawali dengan nasihat takwa. Ini juga di antara sifat khutbah Jumatnya Rasulullah, nasihat takwa. Usi nafsi wa usikum bi nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku nasihatkan Anda sekalian dan juga saya sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Atau pakai bahasa Indonesia boleh. Saya nasihatkan kepada jamaah sekalian dan juga kami sendiri untuk kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan semua perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Intinya takwa. Itu yang pertama, nasihat takwa. Setelah itu baru isi khutbah. Nah, kemudian setelah itu tsumma yajlisu. Khutbah pertama selesai, kemudian duduk. Ketika duduk, jamaah dan juga khatib dianjurkan berdoa. Karena ini adalah waktu mustajab doa, yaitu waktu di antara 2 khutbah. Khatib ketika hari Jumat. Waktu yang mustajab doa. Maka jamaah berdoa, dianjurkan mengangkat tangan masing-masing. Demikian juga khatib, namun khatib tidak perlu mengangkat tangan. Ya, sambil duduk dia berdoa. Kemudian setelah itu tsumma yakhtubu al-khutbata tsaniyata. Dia khutbah yang kedua, dia bangun lagi. Kemudian mengucapkan hamdalah lagi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, seperti itu. Baru khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua isinya khutbah. Tidak sebagaimana praktek sebagian orang khutbah kedua isinya hanya doa. Ya, khutbah kedua ya khutbah itu artinya memberikan nasihat, ceramah. Ya. Jadi bukan hanya doa isinya. Jadi materinya dibagi menjadi 2. Ya, ada materi 1, ada materi yang kedua. Nah, kemudian khutbah ditutup dengan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi
wa sallimu taslima. Ini ayat Quran ya. Kemudian bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah yang panjang, boleh yang ringkas. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah. Kemudian berdoa. Ya, berdoa di atas mimbar khutbah Jumat ini juga sunnah. Dengan doa yang bebas, yang antum hafal silakan. Ya, tidak ada yang paten, tidak ada yang saklek. Bebas saja doa apa saja. Terutama meminta doa untuk ulil amri, kebaikan untuk pemimpin. Ini antara sunnah para salaf ketika khutbah Jumat adalah memintakan atau berdoa kepada Allah meminta kebaikan untuk pemimpin negeri. Kemudian setelah itu wa tuqamus shalatu, salat didirikan. Salat Jumat. Fa yusalli bihim raka'ataini. Kemudian salat 2 rakaat. Yajharu fihima bil qiraati, dengan mengeraskan suaranya. Yaqra'u fil ula bi sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang pertama dianjurkan membaca surat Al-A'la. Wa fi tsaniyah bi Al-Ghasyiyah. Sedangkan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Atau bi Al-Jum'ati wal Munafiqin. Atau boleh juga rakaat pertama surat Al-Jumu'ah. Rakaat yang kedua surat Al-Munafiqun. Ini yang dianjurkan ya. Kalau jenengan enggak hafal ya sudah ya. Kulhu lagi ya. Boleh saja. Kalau enggak hafal ya. Bebas. Wa yustahabbu liman atal jum'ata an yaghtasila. Kemudian dianjurkan bagi orang yang salat Jumat untuk mandi. Nah, kita sudah bahas tentang mandi Jumat ini, ada khilaf ulama, sebagian ulama mengatakan wajib mandi Jumat. Karena ada hadis yang mengatakan ghuslul jum'ati hatmun wajibun likulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi yang muhtalim. Ya. Muhtalim bisa bermakna baligh. Muhtalim bisa bermakna balik. Berarti kalau maknanya balik, mandi Jumat wajib bagi semua yang sudah balik. Tapi yang rajih, muhtalim di sini bukan balik, tapi orang yang mimpi basah. Ya, maka wajib bagi yang mimpi basah, bagi yang junub. Baru dia wajib mandi. Tapi kalau yang tidak, maka tidak wajib. Ini yang rajih ya. Mandi Jumat tidak wajib. Yang kedua, wa yatatayyaba, menggunakan minyak wangi, disunahkan menggunakan minyak wangi. Wa yalbisa ahsana thiyabihi, dan menggunakan pakaian terbaiknya. Pakaian yang paling bagus. Tidak harus yang paling mahal ya, yang paling bagus. Dan disunahkan pakaian warna putih. Disunahkan menggunakan pakaian warna putih. Wa yubakkira ilaiha, dan bersegera, artinya datang lebih awal untuk salat Jumat. Sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui ya. Nabi katakan yang datang paling awal maka pahalanya seperti menyembelih unta. Yang datang setelah itu pahalanya seperti menyembelih sapi. Yang datang setelah itu pahalanya seperti menyembelih kambing. Yang datang setelah itu pahalanya seperti menyembelih ayam. Setelah itu pahalanya sama seperti menyembelih telur. Adapun yang datang setelah itu, maka para malaikat sudah menutup buku catatan amalannya dan mereka mendengarkan khutbah. Artinya enggak dapat pahala yang besar gitu ya kalau datangnya telat. Nah, ini sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat. Dan juga dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi mulai dari malam Jumat sampai sebelum maghrib di hari Jumat ya. Namun ini tidak terkait dengan sholat Jumat, ini terkait dengan hari Jumat.
Ya, dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati. Siapa yang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Maka dia disinari dengan cahaya dari uh, dari dia sampai ke Ka'bah. Baitul Atiq artinya Ka'bah. Ada cahaya yang memancar dari mulai dia sampai ke Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Namun kata Syekh Al-Albani, hadis ini bukan hadis yang marfu, namun hadis yang mauquf. Mauquf artinya ini perkataannya Abu Sa'id Al-Khudri, bukan perkataan Nabi. Kalau yang dari Nabi dengan lafaz seperti itu dhaif. Tapi yang sahih ini perkataannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Namun walaupun demikian tetap bisa kita amalkan. Kenapa? Karena perkataan sahabat kalau bicara tentang perkara gaib itu fi hukmil marfu. Hukumnya sama seperti dari Nabi. Karena nggak mungkin sahabat itu reko-reko sendiri. Apalagi bicara masalah cahaya yang memancar dari dia sampai Ka'bah, itu kan nggak kelihatan cahayanya kan. Masalah gaib. Nggak mungkin sahabat Nabi bikin sendiri, ngarang sendiri masalah gaib, nggak mungkin. Pasti itu Nabi yang ngajari. Maka ini tetap bisa diamalkan. Apalagi terdapat hadis yang marfu dari Nabi SAW beliau bersabda, Inna man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati, orang yang baca surat al-kahfi hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka Allah akan terangi dia dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, jadi hadis-hadis tentang membaca surat Al-Kahfi ini hadis yang bisa diamalkan, berkisar antara sahih atau hasan. Ya, hadis-hadisnya berkisar antara sahih atau hasan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, balaghana anna man qara'a surat al-kahfi wuqiya fitnatud dajjal. Telah sampai kepada kami hadis tentang orang yang baca surat al-kahfi akan dilindungi dari dajjal. Wa uhibbu kathratas salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli halin. Dan aku menyukai kalau seseorang memperbanyak salawat kepada Nabi SAW di setiap kesempatan. Wa ana fi yaumil jum'ati wa lailatiha ashadd istihbaban. Demikian juga baca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan juga di hari Jumat lebih dianjurkan lagi. Wa uhibbu qira'atal kahfi lailatal jumu'ati wa yaumaha lima jaa'a fiha. Dan aku suka kalau orang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan juga di hari Jumat karena hadis yang bicara tentang hal ini sahih, kata beliau. Hadis tentang hal ini sahih. Walaupun tidak kita ingkari bahwasanya ada ulama yang mendhaifkan. Ya, ada ulama yang mendhaifkan hadis tentang keutamaan baca surat Al-Kahfi. Tapi yang rajih sebagaimana dikuatkan oleh Lajnah Daimah, oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan juga, bahwasanya hadis-hadis tersebut bisa diamalkan. Hadis yang berkisar antara sahih atau hasan bisa diamalkan. Adapun maksud dari diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat atau diterangi cahaya antara dia dengan Ka'bah, ada beberapa makna dari para ulama. Yang pertama maknanya adalah diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Di antara dua Jumat diampuni dosa-dosanya. Itulah maksudnya cahaya di antara dua Jumat, maksudnya cahaya ampunan. Mana yang kedua, cahaya tersebut maksudnya cahaya hidayah. Sehingga dia diberikan taufik oleh Allah di antara dua Jumat untuk terhindar dari maksiat. Sebagaimana ini penjelasannya Al-Imam An-Nawawi.
Jadi cahaya tersebut maksudnya cahaya hidayah. Yang ketiga, cahaya di antara dua Jumat atau cahaya antara dia dengan Ka'bah adalah cahaya yang betulan, cahaya yang hissi, cahaya yang benar cahaya, tapi nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat kita butuh cahaya. Di padang mahsyar kita butuh cahaya. Ketika melewati sirat, ya kita butuh cahaya. Nah, cahaya itulah nanti yang akan membantu kita di padang mahsyar dan juga di sirat. Mana yang keempat? Cahaya tersebut maksudnya pahala. Ya, pahala yang terus mengalir antara dua Jumat. Orang yang baca surah Al-Kahfi pahalanya terus mengalir sampai Jumat setelahnya. Ini penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani. Ini beberapa tafsiran para ulama. Dan maksudnya baca surat Al-Kahfi adalah sampai tamat dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Dan dianjurkannya dimulai dari malamnya. Nah, jadi boleh mulainya bacanya ketika malam Jumat, nanti hatamnya misalnya setelah asar. Boleh. Atau lebih cepat lebih baik ya, menghatamkan di pagi hari lebih baik. Ya, kemudian wa fis sahihaini, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati. Kalau kamu bicara kepada teman sebelahmu, ansit, diamlah. Diam gitu ya. Di hari Jumat, ketika salat Jumat berlangsung, ketika khutbah. Wal imamu yakhtubu, ketika imam sedang khutbah, kata Nabi. Faqad laghauta, maka engkau telah berbuat kesia-siaan. Artinya pahala Jumatnya sia-sia, enggak ada pahalanya, gugur pahalanya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka ini termasuk yang dilarang ketika salat Jumat. Ya, dan juga ketika khutbah Jumat dilarang untuk berbicara. Bahkan untuk memperingatkan orang yang berbicara pun enggak boleh. Jangan mengatakan diam, enggak boleh. Kalau orang yang memperingatkan saja enggak boleh, apalagi orang yang bicara itu, yang ngobrol itu. Lebih tidak boleh lagi. Dan juga tidak hanya bicara, tapi semua bentuk kesia-siaan. Seperti disebutkan dalam riwayat lain, bermain kerikil. Bermain kerikil ya, ketika khutbah Jumat, main-main kerikil, main-main batu. Ini juga bisa menggugurkan pahala Jumat. Termasuk juga main HP zaman sekarang, karena itu termasuk kesia-siaan. Lagi khutbah Jumat dia main HP, dia buka FB, dia buka WA gitu ya. Itu juga termasuk yang menggugurkan pahala sholat Jumat. Namun ada beberapa perkataan yang boleh ketika khutbah Jumat, yang boleh diucapkan. Di antaranya berbicara kepada imam. Berbicara kepada imam boleh. Makmum bicara kepada imam, sebagaimana hadis yang disebutkan di sini. Dakhala rajulun yaumal jum'ati. Ada seseorang yang masuk ke masjid ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Yaitu tadi sahabat Nabi namanya Sulaik al-Ghatafani, dari Bani Ghatafan. Wan Nabi SAW yakhtub, ketika Sulaik masuk, Nabi sedang khutbah. Faqala shallaita, kata Nabi, wahai Sulaik, kamu sudah sholat belum? Sholat tahiyatul masjid. Qala la, kata Sulaik, belum Rasulullah. Nah, Sulaik ngomong, padahal Nabi sedang yakhtub, sedang berkhutbah. Tapi diajak bicara oleh Nabi, kamu sudah sholat belum? Kata Sulaik, belum. Sulaik tidak pakai isyarat, tapi ngomong ya langsung, belum Rasulullah. Qala, kata Nabi SAW, qum fasalli raka'atain. Kalau gitu kamu bangun dan sholatlah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Hadis Bukhari Muslim. Ini menunjukkan boleh ngomong kepada khotib, kepada imam, boleh. Contoh penerapannya takmir masjid. Misalnya kalau khotib sedang khutbah, kemudian suaranya kecil,
Maka takmir boleh, Ustaz ngapunten saya tinggikan ya mic-nya. Ustaz ngapunten saya ganti mic-nya karena kecil suaranya. Boleh ngomong kepada khotib, kepada imam. Ya. Atau lebih canggih lagi kalau ada misalnya khotib yang menyampaikan kebid'ahan, menyampaikan kesesatan, ya jangan angkat tangan. Ya khotib, yang Anda sampaikan ada dalilnya enggak? Kalau jangan berani. Canggih itu. Boleh, enggak membatalkan sholat Jumat, tidak membatalkan pahalanya ya. Kalau ngomong sama khotib atau imam. Kemudian yang dibolehkan juga untuk bersuara atau berbicara adalah memperingatkan adanya bahaya. Ya, seperti misalnya melihat orang yang hampir jatuh ke lubang di luar masjid. Sedang khutbah Jumat, kok di luar masjid lihat ada orang hampir jatuh ke lubang, maka boleh awas, awas, lubang. Walaupun sedang khutbah ketika itu. Boleh, karena ini darurat. Kemudian juga memperingatkan orang dari kecelakaan, dari adanya ular, adanya api atau semisalnya. Kemudian boleh bersalawat ketika nama Nabi disebut. Ya. Ketika khotib mengatakan salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, jamaah ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ngomong ya. Tapi ini boleh. Mengucapkan salawat boleh. Demikian juga mengamini doa. Ya, ketika khotib mengatakan semoga Allah berikan kemakmuran kepada negeri kita, nah, maka jamaah mengatakan amin. Dan ulama sepakat tentang menjawab salawat dan mengucapkan amin ketika ada doa tentang bolehnya. Ulama sepakat bolehnya orang yang jadi jamaah Jumat untuk menjawab itu. Boleh, sepakat ulama. Demikian juga boleh mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Alhamdulillah. Ketika wahai Hasim, kemudian alhamdulillah. Dan juga kata sebagian ulama boleh mengucapkan yarhamukallah. Boleh mengucapkan yarhamukallah. Karena isinya doa. Demikian juga boleh menjawab salam. Kalau khatib salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beberapa perkataan yang dibolehkan ketika khutbah Jumat. Kemudian kapan boleh bicara lagi? Ya, setelah dilarang bicara, kapan mulai boleh bicara? Apakah setelah khutbah selesai ataukah setelah sholat selesai? Jawabannya setelah khutbah selesai. Karena ada hadis Nabi SAW berkata kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza sami'ta imamaka yatakallamu." Kalau kamu mendengar imammu sedang berbicara, fa ansit, maka diamlah hatta yafrugha, sampai dia selesai bicara. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Maka setelah khutbah ditutup sudah boleh ngomong lagi. Misalnya mengatakan, geser. Rapatkan softnya gitu. Masih tahu sebelahnya. Boleh. Karena sudah selesai khutbahnya. Demikian juga dibolehkan untuk berisyarat tanpa suara. Ya, berisyarat tanpa suara. Ya, kalau ada orang berisik ketika khutbah Jumat, boleh kita ingkari dengan isyarat. Seperti misalnya seperti ini. Sebelah kita ada anak-anak berisik, kita kasih isyarat. Kita tepuk kakinya tanpa suara. Itu dibolehkan. Karena yang dilarang adalah bersuara, berbicara.
Ya, demikian juga dibolehkan ketika khutbah berlangsung untuk pindah tempat duduk. Ya, ini ada hadisnya. Saya lagi cari, lupa di mana. Ya. Ya, mungkin besok saya cari lagi hadisnya ya. Tapi ada hadisnya, maksudnya kalau seorang itu mengantuk ketika khutbah Jumat, maka hendaknya dipindah tempat. Jadi solusinya pindah tempat, gerak gitu ya. Ya, dari ujung sana ke tengah. Ya, supaya jangan langsung lihat wajah khotibnya ya. Jadi kalau pengen ngantuk malu gitu. Atau dari depan ke belakang, atau dari belakang ke depan kalau memang ada tempatnya kosong ya. Ini dibolehkan. Sekadar pindah tempat tanpa suara dibolehkan. Nanti kita sampaikan hadisnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, bagaimana menggeser kotak amal ketika khutbah Jumat ya? Maka ini juga termasuk kesia-siaan. Namun kalau tidak digeser akan nambah masalah ya, maka geser ya. Kalau nggak digeser orang marah ngeliatin kita nih, ngapain sih? Dari tadi perasaan nggak digeser-geser gitu, malah ribut orang. Ya udah geser aja, secepat mungkin. Ya. Dan kalau ingin nyumbang ya nanti setelah selesai sholat. Ya jangan geser aja, nggak usah masukkan uang. Kalau ingin masukkan uang nanti setelah selesai sholat. Nah tadi main kerikil saja nggak boleh. Ya apa bentuknya? Kalau mengalihkan kita dari melihat khotib, mendengarkan khotib, maka nggak boleh. Dan bagi para takmir hendaknya tidak mengedarkan kotak amal ketika sholat Jumat berlangsung. Tapi diedarkan sebelum itu atau setelah itu boleh. Atau taruh saja di pintu keluar gitu ya, sehingga tidak mengganggu orang yang sholat Jumat. Ya, wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Julian yang telah menyampaikan materi fikih ibadah pada sesi kedua kali ini. Insyaallah kita masuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Saya ada pertanyaan Ustaz. Apabila kita sebagai musafir nih Ustaz, itu boleh nggak kalau kita itu sholat duhur 2 rakaat di qashar nih Ustaz, tapi kita ikut jamaah salat Jumat, itu diperbolehkan atau enggak nih? Jazakumullah khairan. Berarti maksudnya menjamak sholat Jumat dengan sholat asar gitu. Niatnya kayak gitu Ustaz. Misalkan kita ikut sholat Jumat tapi niatnya sholat duhur gitu. Terus setelah sholat Jumat selesai, kita langsung kita langsung jamak sholat asar, qashar juga gitu. Oh, ikut sholat Jumat tapi niatnya sholat zuhur. Boleh nggak Ustaz kayak gitu? Setelah itu sholat asar. Wallahu a'lam ya. Ini unik juga idenya ya. Wallah, ini perlu ditelaah lebih dalam. Saya belum tahu. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Izin bertanya Ustaz, terkait apabila kita ada hajat di luar kota, lebih tepatnya misal di desa. Nah, kami dapati beberapa kali itu misal tepat di hari Jumat, kasusnya kalau misal safar lebih dari 3 hari kan sudah tidak terhitung sebagai musafir yang boleh mengqashar dan seterusnya kan. Nah, di hari Jumat tersebut kami dapati dari sholat 5 waktu itu imamnya qadarullah lahan di bacaan Al-Fatihah itu besar gitu. Nah, apakah kami punya kewajiban harus
keluar daerah untuk mencari masjid supaya bisa sholat Jumat atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Kalau memang seperti itu, sudah tidak ada keringanan musafir karena sudah mukim ya, dan imam sholat Jumatnya lahannya lahan jali, ya wajib cari masjid yang lain. Ya, kalau belum dilakukan sholat Jumatnya, wajib cari masjid yang lain. Atau kalau tidak ada masjid yang lain yang bisa terjangkau sangat jauh sekali, sudah ikut sholat Jumat di situ. Kemudian setelah itu di rumah sholat zuhur. Ya, sholat zuhur 4 rakaat. Jadi ya anggap aja untuk serawung dengan warga supaya tidak dituduh meninggalkan sholat Jumat, dituduh munafik lagi, apalagi tadi dituduh kafir gitu ya. Nih mas-mas jenggot panjang, pakai gamisan, nggak sholat Jumat tapi dituduh macam-macamnya. Sholat Jumat, ya niatnya untuk serawung saja, kemudian nanti di rumah sholat zuhur. Kalau memang lahannya lahan jali yang bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya terkait dengan fikih adzan ketika memulai sholat Jumat itu, yang rojih itu apakah 2 atau 1? Karena mayoritas sebagian mengatakan karena ikut mazhab Syafi'i sehingga adzannya ada 2 gitu. Kemudian tadi ketika di awal khotib berdiri itu kan disunahkan untuk mengucapkan salam. Nah, apakah kemudian di akhir khutbah itu juga ada semacam dalil yang menyunahkan juga mengucapkan salam? Karena mungkin kalau di sini saya dapati kan tidak mengucapkan salam gitu kan. Nah, tapi kalau di sebagian besar kampung pasti mengucapkan salam di akhir. Nah, demikian, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adzan 2 kali itu sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Utsman bin Affan khulafa'ur rasyidin. Sehingga termasuk yang diikuti ya. Bukankah Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Pegang teguhlah dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maka ini sunnahnya Utsman, maka diikuti. Artinya adzan 2 kali boleh, tidak termasuk bid'ah sama sekali. Namun adzan 2 kali yang ada di masa Utsman, adzan pertama untuk mengingatkan bahwasanya ini hari Jumat, siap-siap salat Jumat. Jadi mengingatkan orang untuk siap-siap. Sehingga jedanya agak lama. Ya, jedanya agak lama. Sekitar 1 jam sebelum adzan yang kedua. Nanti adzan yang kedua baru ketika imam naik mimbar. Ini kalau adzannya 2 kali ya. Nah, jadi seperti itu prakteknya. Adzan yang pertama jauh karena fungsinya untuk mengingatkan orang supaya siap-siap. Karena memang hari Jumat di zaman dahulu adalah hari raya. Ya sampai hari ini hari raya, cuman zaman dahulu ketok sekali, kelihatan sekali hari rayanya. Orang itu dari berbagai daerah datang ke Masjidul Balad ya. Ya, karena zaman dahulu sholat Jumat tidak dilaksanakan di semua masjid. Hanya masjid Jum'ah saja atau Masjidul Balad, masjidnya negeri. Sehingga otomatis orang datang dari mana-mana. Dari penjuru daerah, dari penjuru kampung datang numplek-blek di sana. Kalau sudah numplek-blek apa? Biasanya jualan. Nah, sehingga di ayat tentang sholat Jumat kan, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah untuk sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Karena memang hari Jumat itu hari ramai. Maka perlu diingatkan ya dengan adzan pertama. Ya bahwasanya ini hari Jumat, siap-siap, kalau lagi udah mau sholat Jumat gitu. Adapun yang menjadi praktek sebagian orang ya terutama di negeri kita, azan 2 kali sekedar formalitas saja. Ya, yang penting 2 kali gitu. Itu yang 2 kali. Enggak memfungsikan sebagaimana fungsi sebenarnya. Jadi azan pertama ya 5 menit sebelum khutbah gitu kan. Nanti setelah azan pertama jeda sedikit, kemudian azan kedua gitu. Jadi enggak difungsikan sebagaimana seharusnya. Cuma sekedar formalitas. Tapi ala kulli hal itu memang ada sunnahnya dari Utsman bin Affan.
Adapun di masa Nabi SAW tidak ada adzan Jumat 2 kali. Di zaman Abu Bakar juga tidak ada, di zaman Umar juga tidak ada. Ini ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian memulai dengan salam, ya, Allah alam ini termasuk hal yang harusnya jangan ditinggalkan. Karena Nabi SAW ketika khutbah Jumat selalu ketika naik mimbar salam dulu. Maka ini harusnya jangan ditinggalkan. Adapun mengakhiri dengan salam, maka ini tidak ada hadisnya, tidak ada contohnya, namun tidak sampai haram, tidak, boleh-boleh saja. Ya, mengakhiri mengakhiri khutbah dengan salam tidak ada contohnya, namun boleh-boleh saja. Dan ini kembali kepada adab-adab majelis. Kalau kita lihat adab-adab majelis tidak ditutup dengan salam, tapi ditutup dengan doa kafaratul majelis, ditutup dengan sholawat, ya, ditutup dengan doa. Ini ada adab majelis. Tidak ditutup dengan salam. Salam itu kalau mau pergi salam baru. Tapi sekali lagi ini tidak sampai haram. Boleh-boleh saja menutup khutbah Jumat dengan salam, sebagaimana menutup majelis dengan salam. Boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Ya. Kalau misalnya tadi kita musafir, kita pengennya sholat apakah lebih utama sholat zuhur 2 rakaat atau ikut sholat Jumatnya, Ustaz? Ikut sholat Jumat, ya, lebih utama kalau jurnalnya ada di situ, ya sholat Jumat sebagaimana imam. Karena hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Ketika imam sholat Jumat, ya ikuti sholat Jumat. Dan juga hadis yang sudah kita bahas kemarin, ya, di pembahasan sholat jamaah, Nabi mengatakan mana kemarin? Sholat jamaah. Idza shallaituma fi rihalikuma. Kalau kalian sholat di rumah kalian, tsumma ataituma masjida jamaah. Kemudian kalian datang ke masjid jamaah. Fasholliya. Maka kalian harus sholat ma'ahum bersama jamaah. Jamaahnya sholat zuhur, ya sholat zuhur. Jamaahnya sholat asar, ya sholat asar. Fa innaha lakum nafilah. Karena bagi kalian ada sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, jadi kalau pas kita di masjid, kemudian ada sholat, kita wajib ikut sholat itu. Ya. Nah, maka yang benar ada sholat Jumat. Ketika jenengan tadi mau safar, ikut sholat Jumat. Nah, cuman masalahnya sholat Jumat boleh enggak dijamak dengan sholat asar? Itu yang ada pembahasan, yang banyak pembahasannya di kitab fikih, ya. Ini kembali kepada masalah apakah sholat Jumat itu mengganti dari sholat zuhur ataukah dia sholat yang berbeda tapi menggugurkan sholat zuhur. Nah, ini pembahasannya menarik sekali. Apakah sholat Jumat itu badal dari sholat zuhur? Kalau badal berarti khutbah itu menggantikan 2 rakaat. Kemudian yang sholat 2 rakaat yaitu 2 rakaat sisanya. Ataukah sholat Jumat itu sholat yang berbeda dengan sholat zuhur? Belas berbeda. Tapi dengan adanya sholat Jumat ini yang merupakan ibadah yang berbeda, orang tidak harus sholat zuhur gitu. Ini ada 2 pendapat ini. Ya, ulama yang mengatakan sholat Jumat itu badal bagi sholat zuhur, pengganti sholat zuhur, maka mengatakan boleh dijamak. Karena al-badal yaqumu maqamal mabdul. Badal itu menggantikan apa yang digantikan. Kalau sholat Jumat itu badal bagi sholat zuhur, maka sholat Jumat sama seperti sholat zuhur. Sholat zuhur boleh dijamak dengan sholat asar. Kemudian kalau dia enggak ikut khutbah, sama seperti enggak sholat, enggak melaksanakan rakaat 1 dan 2, ya, dalam sholat zuhur. Kalau sholat Jumat itu bukan badal, tapi sholat yang beda, ibadah yang berbeda sendiri, beda dengan sholat zuhur, nah, maka nggak bisa dijamak dengan sholat asar karena dia bukan sholat zuhur. Ya. Nah, yang rajih wallahu a'lam adalah pendapatnya kedua ini, bahwasanya sholat Jumat itu beda dengan sholat zuhur. Ya, makanya ada khutbah. Ya, makanya kalau orang ada udzur nggak datang khutbah, dia sampai masjid langsung iqomah gitu ya, dia dapat iqomah saja sama sholatnya, sah sholatnya.
Ustaz sholat Jumatnya. Tapi kalau sholat zuhur kan enggak kan? Kalau cuma dapat 2 rakaat, ya harus lengkap jadi 4. Kemudian ada khutbah, sholat zuhur enggak ada khutbah. Ya, dan lain-lain. Banyak perbedaannya. Sehingga sholat zuhur beda dengan sholat Jumat. Ini pendapat yang rajih. Dan juga Nabi SAW tidak pernah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Enggak pernah. Jadi ulama yang mengatakan boleh menjamak, dalilnya qiyas saja. Bukan perkataan Nabi atau perbuatan Nabi sama sekali. Maka yang rajih wallahu a'lam, salat Jumat enggak bisa dijamak dengan salat zuhur, enggak bisa. Jadi salat Jumat saja. Salat asarnya gimana? Nanti pada waktunya. Kalau pas waktunya asar kok lagi di kereta, ya sudah salat di kereta gitu. Kok lagi di bis, ya salat di bis gitu. Gampang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan selalu diberkahi. Amin amin. Ustaz, berkaitan dengan tadi 2 khutbah adalah syarat pelaksanaan sholat Jumat. Ya. Apakah hal ini hanya sekedar kita mendengarkan atau memang betul-betul harus memahami apa yang disampaikan? Nanti ini kaitannya dengan apabila kita kedapatan sholat Jumat di tempat yang menggunakan bahasa yang tidak kita pahami. Iya. Ya, kalau akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menjadi syarat adalah mendengarkan ya, tidak harus memahami. Yang penting antum ada di sana dan mendengarkan, artinya tidak sibuk dengan yang lain, ya, mendengarkan khutbah. Itu sudah cukup. Ya. Adapun kalau disyaratkan harus paham, maka ini tentunya taklif bima la yutaq, membebani orang dengan sesuatu yang tidak akan dimampu oleh manusia, nggak mungkin. Ya. Kalau harus paham. Ya. Hatta dengan bahasa yang sama pun belum tentu orang paham, ya enggak? Khutbahnya bahasa Indonesia, ya jamaahnya orang Indonesia, kadang-kadang belum tentu paham, ini ngomong apa ini, kok bahasanya terlalu intelek gitu ya. Jadi kalau mengharuskan harus paham, ini pembebanan yang nggak mungkin dimampu oleh manusia. Ya. Maka dalam syariat tidak ada yang seperti itu, tidak ada beban yang tidak mungkin dimampu, nggak ada. Nah, sehingga yang diwajibkan adalah mendengarkan, ya walaupun antum mantuk-mantuk sedikit. Yang penting sudah mendengarkan ya. Dan kalau dengan sholat Jumat di Masjid Haram ya bahasa Arab full, di Masjid Nabawi bahasa Arab full. Yang enggak belajar bahasa Arab ya enggak paham gitu ya. Apakah sholatnya batal semua kan enggak. Wallahu a'lam. Yang dari online enggak ada. Kalau gitu kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kami ucapkan